Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alkifar Yangkasa dengan NIM 2307017017047. Di sini kita akan membahas sifat-sifat setengah putaran. Sifat-sifat setengah putaran yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah hubungan antara setengah putaran dengan pencerminan involusi, seperti terdapat di teorema 3.2. Apabila garis-garis G dan H berpotongan tegak lurus di titik A, maka sigma A sama dengan mu G bundaran mu H. Pembuktian dari teorema 3.4 di atas adalah misalkan mu A P sama dengan P aksen, mu H P sama dengan P1, mu G P sama dengan P2. Lihat gambar yang ada di samping. Dari permisalan di atas, kita mendapatkan yang pertama ada mu G bundaran mu H P sama dengan 2. Yang kedua adalah A titik tengah dari garis P aksen. Yang ketiga adalah H sumbu dari garis P1. Dan yang terakhir adalah G sumbu dari P1 P2. Misal B sama dengan garis P1, irisan H, C sama dengan P1 P2, irisan G. Perhatikan segitiga PPA dan segitiga PP1 P aksen. Karena PP1 sama dengan 2 PP dan PP1 sama dengan 2 PA, maka PP1 PP aksen sama dengan PB PA. Akibatnya segitiga PBA, maka segitiga PBA isomorfik dengan segitiga PP1 P aksen. Sudut PBA adalah sudut siku-siku, maka dari itu sudut PP1 P aksen juga suatu sudut siku-siku, karena tadi sama. Terus sehingga garis PP1 itu tegak lurus dengan garis P1 P aksen. Maka diketahui bahwa sumbu dari garis P1 P2 H sumbu dari garis PP1 dan G tegak lurus dengan H. Akibatnya adalah garis PP1 tegak lurus juga dengan garis P1 P2. Karena garis PP1 itu tegak lurus dengan garis P1 P aksen dan garis PP1 itu juga tegak lurus dengan garis P1 P2, maka garis P1 P2 itu sama dengan garis P1 P aksen, yang mengakibatkan P1 P2 dan P aksen terletak pada satu garis yang sama, yaitu terletak tegak lurus pada garis PP1, yang artinya P1 terletak pada garis PP1. Selanjutnya, misal garis P2P itu irisan dengan H sama dengan A. Coba lihat gambar yang 3.5, gambar di bawah. Perhatikan bahwa sudut PBA dan segitiga PP1 P2, karena segitiga PBA itu kongruen dengan garis PP1 P2,
yaitu segitiga siku-siku, maka segitiga PBA1 itu kongruen dengan garis PP1P2. Tetapi mengetahui bahwa PP1 sama dengan 2PP, maka akibatnya adalah A titik tengah dari garis PP2. Karena G sumbu dari garis P1P2, maka P1C itu sama dengan CP2. Karena PA1 sama dengan A1P1 dan P1C itu sama dengan CP2, maka garis C dan garis CA itu sejajar dengan garis P1P. Dan karena garis P1P itu tegak lurus dengan garis P1P2, maka C anggota himpunan dari garis P1P2, maka garis CA1 itu tegak lurus dengan garis P1P2. Terus kita mengetahui garis CA tegak lurus dengan garis P1P2 yang mengakibatkan garis CA itu sama dengan garis CA1 karena A sama dengan H irisan garis CA1. Selanjutnya ada A sama dengan H irisan garis CA dan garis CA1 itu sama dengan CA, maka A1 sama dengan A. Mengakibatkan garis PA1 sama dengan garis PA karena P2 sama dengan garis P2 dan irisan garis PA1. P aksen sama dengan garis P1P2 itu irisan dengan garis PA, dan garis PA1 sama dengan garis PA, maka sigma A P sama dengan mu G bundaran mu H P, dan untuk semua P itu anggota himpunan dari V. Jadi sigma A itu sama dengan mu G bundaran mu H. Lanjut ke materi berikutnya. Kita masuk ke teorema yang baru, adalah teorema 3.3 yang berbunyi apabila G tegak lurus dengan H, maka mu G bundaran H sama dengan mu H bundaran G. Dapat dibuktikan dengan misal A sama dengan G irisan H. Karena G itu tegak lurus dengan H, maka mu G bundaran mu H sama dengan sigma A, dan mu H bundaran mu G sama dengan sigma A. Jadi sama aja, nggak ada pembeda. Jadi mu G bundaran H sama dengan mu H bundaran G. Jadi sama aja, antara mau mu G bundaran H atau mu H bundaran G itu sama aja, nggak ada pembeda. Ya oke, kita masuk ke teorema yang baru, adalah teorema 3.4 yang berbunyi setiap setengah putaran adalah involusi dan dapat dibuktikan dengan cara kita ambil sembarang setengah putaran sigma A, maka kita akan membuktikan sigma A itu involusi, yaitu dengan cara
sigma A inverse sama dengan sigma A. Ambil dua buah garis G tegak lurus dengan H, sehingga A-nya sama dengan G irisan H. Dan G juga tegak lurus dengan H. Berdasarkan teorema 3.2 yang dibahas oleh pemateri balas tadi, maka sigma A sama dengan mu G bundaran mu H, maka diperoleh mu A inverse mu G irisan mu H inverse sama dengan mu H inverse irisan mu G inverse, juga sama dengan mu H bundaran mu G sama dengan sigma A, sebab H juga tegak lurus dengan G dan A sama dengan G irisan H. Jadi sigma A adalah involusi. Jadi dapat dibuktikan bahwa sigma A itu involusi. Ya, mungkin itu tadi yang cuma bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan ke grup nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.